anak kau malas-malasan begawi. Sebenarnya itu anak adopsi galau. Anak adopsi, nambah dak terima begawi. Jangan cak itu pak. Kau buat anak yang malas-malasan apalagi begawi. Kau udah kelar sarjana belum? Sudah pak. Hah? Dak terima begawi kau? Nah, lah, ngapa cak itu pak? Nah di sini nih nerimo tamatan SMA, gaji kecil, nurut pulo. Lah pak, aku nih sebenarnya masih skripsi pak, belum tamat kuliah aku nih. Apalagi itu, malah dak diterima. Nah, kenapa mah itu pak? Kaki kau hayal buat skripsi, kau lupa begawe. Terus kau sudah selesai, kau lah jadi sarjana, begawe tempat lain, kau dak terima. Kau galak berkelakar kan? Tidak pak, aku serius pak. Oh dak terima kau begawe. Nah ngapa cak itu pak? Nah, kalau kau serius, kaki kawan-kawan kau segawe ini stres. Oh tidak pak, tenang pak, aku sebenarnya kelakar orangnya pak. Apalagi itu, nambah dak terima. Nah ngapa cak itu pula? Kaki kau berkelakar terus, kawan kau lupa begawe. Itu pak. Kau waras tak? Waras lah pak. Nah, kau dak terima. Ngapa cak itu pak? Kaki kau dak betah begawe sini. Sebenarnya pak, Iya. aku nih gila-gila dikit. Nambah dak terima. Ngapa macam itu? Kaget, aku ada saingan. Acara ini dipersembahkan oleh Dua minggu tinggal ke angkringan ini. Ngapa mas sepi mah ini, Rika? Ada penyebabnya. Ngabur, Rika? Iyo, ada penyebabnya. Penyebab itu apa, Rika? Katanya dah, ujinya. Angkringan kau terlalu mahal nih ya. Angkringan kau mahal nih ya? Yo. Ya murah, di sini kan 1.003. Apa ya 1.003? Kan tidak baik modal kita. 2.003. Oh ya wajar bahaya dah kalau makan sini. Tahun 2003 buatnya. Iya dong. Mana galak makan 2003? Kita buat 2004 bahaya, 2024 gitu. Nak berjamur pulau berlatung 2023, nak berjual 2024. Tapi kalau pacak kita nih, angkringan ini kita rame ke makanya galak datang ke apa wong-wong hebat. Dokter galak datang makan ke sini. Nah, setuju nih ya. Kan dekat rumah sakit sini. Iya. Manfaatkan rumah sakit terdekat. Nah, jadi dokter galak datang ke sini. Khususnya rumah sakit Musin Palembang. Iya. Setuju. Ya setuju kan? Setuju, Nah, iya. ini ada di angkringan, Cek. Nah, di angkringan. Jadi, angkringan Mangci. Mangci. Saya Umilia lah kalau nih. Siapa kau sebenarnya? Sepupu kamu. Setahu aku udah kate sepupu aku Cek ini. Lah galak dak. Bener-bener kau loh sepupu aku udah tinggal Cek kau. Nah. Mungkin tidak, mungkin kau dulu tuh wongnya waras ya. Iya. Mungkin pernah ke tembok apa ketumur tembok langsung itu. Bukan ketumur tembok. Terus? Lah keseringan naik seped, galak tenggelam muncul, nanti agak hilang dikit. Oh iya kau tinggal jalur. Iya. Puas. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, malam. Duduk. No, tinggalan, no. Tinggal. Iya, silakan dok. Ini Ibu Nuraini. Duduk sini Bu. Ini warga kita juga. Silakan dok. Selamat datang Pak Dokter. Iya. Angkringan Mangci kami. Ayo, Kenalkan Jaturin. aku Pak Dokter. Aku nih Rika, sepupunya Mangci yang Iya. paling belaga. Ayo. Siapa nanya kau? Mantan. Kenapa gini? Gitu, ini mantan artis.
Rika tanpa rahim. Banyak makan bebek nih, belum ngomong pun. Galak ngomongin. Kayak kalau itu Rika rahim kan. Nah, jadi Rika baik. baik. Ini kita udah kedatangan tamu spesial Dr. Beni Kusuma, spesialis bedah sub-onkologi Mars. Nah, Bener dok? Nah itulah namanya. Tapi diambil bukan dari Mars, Ben. Gelarnya? Bukan. Ini gelar spesial. Wah, beliau ini hebat. Kalau cewek nak masuk ke bedah gratis ngomong. tidak pernah. Sudah pernah, sering. Oh pernah, ya. Sering kena kocok. Iya, jangan. Dok, apa kabar dok? Baik. Kita malam ini ngomong santai dan ada Bu Nuraini juga ya, warga kita nih. Kita nih nanyo-nanyo tentang kemarin itu ebok-ebok kampung sini banyak ngebut ke masalah kanker. Apalagi kanker payudara. Kami nak nanyo ini temanya kanker payudara di Indonesia, deteksi dini dan penanganannya. Bukan digoco, bukan penanganannya. Itu mana dok? Kita nanya-nanya mungkin apa itu kanker payudara dan ngapa penting untuk kita mengetahuinya dok? Mungkin itu awal yang bertanya. Dan ngapo ditangani? Jangan. Jangan. Itu belum. Sabar. Pak RT. Iya, mama dok. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV Sriwijaya di manapun berada. Jadi ini penampilan sedikit agak berbeda sebelum-sebelumnya. Tapi materi yang kami kasihkan ini kebetulan dititipkan oleh Rumah Sakit Muhammad Hussein. Itu adalah kanker payudara di Indonesia, deteksi dini dan penanganannya. Nah, sehubungan pertanyaan Cek Wan nih. Yo, ini Mangci. Wong belagak selorong ini. Cek Wan sebelah situ. Mengenai apa sih kanker payudara? Ya. Mengapa penting? Ya. Untuk mengetahuinya. Ya. Nah, ini suatu pertanyaan yang sangat bagus dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Jadi kanker payudara itu adalah suatu neoplasma ganas. Nah, tidak dibicarakan neoplasmanya Rami, ceritanya panjang. Jadi neoplasma ganas pada sel-sel payudara di mana kanker tersebut memiliki sifat yang sangat spesifik. Bukan spesifik, sangat spesifik. Apa yang dikatakan sangat spesifiknya? Yang pertama, kanker itu memiliki sifat bisa menyebar. Itu satu. Yang kedua, kanker itu memiliki sifat yang heterogen. Artinya bahwa satu penderita bisa memiliki dua tipe kanker payudara. Satu penderita memiliki dua tipe. Artinya kanker payudara itu banyak tipe. Kalau di dunia kedokteran berapa tipe itu? Banyak tipe tadi. Banyak, tetapi yang mungkin dimengerti oleh masyarakat ataupun kebetulan kita punya satu kumpulan yang namanya di Palembang ini pertama kali dibentuk oleh WPKP. Nah, kepada mereka itu mungkin mereka lebih sedikit banyak mengetahui. Jadi tipenya itu ada yang disebut dengan luminal A, ada yang disebut dengan luminal B, ada yang disebut dengan basal-like tumor dan sebagainya. Nah, itu kalau tumor itu yang tidak terlalu ganas ya ngomongnya? Itu semuanya ganas. Yang kita bicarakan tidak lagi yang jinak, tapi yang ganas. Nah, pertanyaan kedua, mengapa itu penting? Iya, penting kan ketahui. Jadi sangat penting sebetulnya kita mengetahui bahwa seorang penderita itu mendapatkan atau menderita suatu kelainan pada payudara. Penting sekali. Karena bila ternyata penderita tersebut ada suatu kelainan payudara ternyata ganas,
datang ke kita dengan stadiumnya yang rendah, itu hasil pengobatan kalau dia berobat ke bagian kita, itu hasilnya lebih baik. Jadi kalau stadiumnya rendah, maka kemungkinan sembuhnya tinggi. Atau sebaliknya, kalau penderita itu tidak mengetahui ada kelainan pada payudaranya, dianggap biasa saja, kemudian stadiumnya tinggi, maka angka keberhasilan pengobatan akan menjadi rendah. Nah, itu makanya penting. Harus tahu sedini mungkin. Sesuai dengan tema kita. Temanya. Nah, kita break dulu. Ini kita minum kopi yuk, teh apa? Teh. Gorengan ini. Spesial sini ada gorengan, teh one model, tapi habis galau deh. Kita tuh nih. Kaki kita lanjut ke lagi. Nah, iya. Minum. Untuk aku minum deh. Caknya agak seret dokter ini. Nah, inilah menu-menu angkringan mangci Pak Dokter Ibu dia. Ya, ini dibuat di 2003. Bukan. Jualannya harganya 2003 harganya. Oh, 2003 tahun. Nah. Iya. Sambil lanjut kita ngobrol-ngobrol ya. Jadi untuk tanda-tanda awal itu mak mano dok yang menunjuk ke kanker payudara tadi. Jadi di masyarakat itu sudah berkembang suatu pendapat bahwa mereka datang ke kita itu dengan rasa sakit. Nah, ini yang menyebabkan penderita yang datang itu tidak menyadari bahwa dia sebelum sakit itu ada benjolan. Yang paling penting, mereka kalau ada satu benjolan pada payudara, itu mereka harus cepat datang ke kita. Nah, ini terbalik. Makanya saya menghimbau kepada semua kaum wanita, mulai hari ini harus dicek, dirubah pendapatnya, dirubah suatu mindsetnya bahwa yang berbahaya itu bukan nyeri pada payudara, tetapi adalah benjolan pada payudara. Ini yang harus dirubah. Nah, nanti kita akan berbicara lebih lanjut bagaimana mengetahuinya. Cek Wan kemarin kenal sini. Bisul. Sini nah. Kalian Ini ada Bu Nuraini. Beliau ini survivor atau wong yang pernah terkena tapi sudah mulai sudah sembuh. Sudah sembuh. Sudah sembuh total. Bu Nuraini tahun berapa kena kemarin awal? Kenanya tahun 2009. Terus sudah itu berobat. Berapa tahun berobatnya? Berobatnya di awal-awal? Bertahap lah, pertama sebulan, sudah itu 2 bulan, akhirnya diputuskan untuk di biopsi. Biopsi itu bedah? Nah, dari hasil biopsi itu dinyatakan ganas, tumor ganas. Oh, biopsi itu penelitian lebih lanjut ya? Terus tumor ganas. Terus itu dianjurkan operasi. Operasi di bedah. Terus selama berapa tahun sudah dipastikan sudah tidak ganas lagi atau tidak ada bibit kankernya? Sudah setahu Ibu. Atau sudah mulai dari masuk 10 tahun itu? Pertama itu kan kita kontrol terus tuh tiap berapa bulan kontrol. Nanti kan dokter bilang akhirnya kita makan obat. Makan obat selama 5 tahun. 5 tahun. Tapi perjuangannya luar biasa ya, 5 tahun. Iya, terus obat kalau yang nama untuk sehat. Sehari kan sekali Pak makan obat. Luar biasa lah kami. Memang agak Gak lama kan dedek Bu. Sudah 5 tahun itu dinyatakan obatnya boleh di stop. Sudah itu kita tinggal kontrol rutin aja. Datang kalau ada keluhan. Sempat di kemo atau apa? Sempat di kemo sampai 6 kali setiap 3 minggu sekali. 3 minggu sekali. Nah, ini balik lagi ke dokter nih ya. Ibu kebanyakan ibu payudara, padahal jiwa ada lanang juga Pak. Betul. Apa kira-kira?
Jadi kanker payudara ini memang dominasinya pada perempuan. Jadi karena apa? Karena faktor penyebabnya itu adalah salah satunya adalah estrogen. Jadi memang sudah ditentukan bahwa wanita itu memiliki hormon estrogennya lebih dominan dibandingkan laki-laki. Pertanyaannya tadi, apakah seorang laki-laki bisa mendapatkan kanker payudara? Memang bisa, tapi persentasinya hanya kecil, kurang dari 1%. Aduh. Tapi kalau dia laki-laki, mungkin penanganannya udah jauh beda. Sama lah ya, mericek tadi. Iya. Jadi mungkin sedikit saya akan mengomentari. Ya benar, Jadi ibu ini seorang penderita kanker payudara. Kemudian datang, kemudian kita biopsi itu diambil sedikit jaringannya. Dilihat di bawah mikroskop, ternyata di situ adalah suatu kanker payudara yang bersifat ganas. Selanjutnya dilakukan operasi pengangkatan payudara, betul Bu ya? Nah ini satu bukti bahwa pentingnya kita mengetahui suatu gejala, suatu kelainan payudara, kemudian datang ke kita buktikan suatu kanker payudara, dan ibu ini termasuk orang yang sangat beruntung. Kenapa? Karena setelah terbukti, kemungkinan besar ibu ini stadiumnya antara 1 dan 2. Jadi itulah anak deteksi dini. Nah, ngomong deteksi dini, Dok, kita bakal ulas lagi setelah yang berikut ini. Ini. Acara ini dipersembahkan oleh Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo manca-bica dulur galo-galo, coba minyak gosok Ganapati, solusi untuk keluarga sehat. Kamu yakin nak ngajak budak ini ke tim kita? Woi, budak ini ada orang dalam, onan Iron Man. Nah lah, tak. Budak ni ku janjikan gaji UMR tapi tak tahu gawinya apa. Sabar Belur, daripada kamu nganggur di rumah. Cak Manu, laju apa? Laju? Laju lah kamu manjakan. Woi! Ini Thanos kak, Mamang Madrid nombali ini. Takut aku mau balik, mau jangan balik gitu. Balik kak. Balik mau ngapain? Woi, nak kemana kau? Kak, izin keluar main lu kak, bentar jajan. Ini nangan tak kau. Belok kak. Kangen sama video klip ini? Mau bernostalgia dengan yang ini? Di sini tempat kalian bisa merequest dan bernostalgia dengan klip-klip lawas. Hanya di Album Bingen. Setiap Jumat jam 8 malam dan Sabtu jam 9 malam. Hanya di Sriwijaya TV.
Saksikan keseruan tim Celimpungan mengeksplorasi keindahan, keunikan, keberagaman, serta budaya di suatu daerah. Celimpungan, celingak-celinguk kampung Anda. Setiap minggu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sriwijaya TV. Menikmati waktu istirahat Anda dengan berita-berita ringan seperti tradisi, kuliner, serba-serbi, dan tempat menarik yang ada di bumi Sriwijaya. Hanya di Cerita Sriwijaya, Jumat 19.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sriwijaya TV. Acara ini dipersembahkan oleh Nah, balik lagi kita di obrolan angkringan Mang Ci. Nah, pengen bertanya untuk penonton ya. Penonton baca nelpon kita ya di 0711 ya. Mana nomor telepon? Bacoy dah. Oh ini 0711 364 111. Nah, 0711 364. Oh, namanya 3 kali, salah ya. 0711 ganti ya 364 666 ya. Satu mungkin agak berubah ya. Jadi 0711 364 666 3 kali ya. Nah, tema kita kanker payudara di Indonesia, deteksi dini dan penanganannya. Diatur ini. Nah, ini Pak Dokter kebetulan tema ini sangat menarik nih anu caknya tuh. Karena enggak ngomong biasa bae. Iya. Giliran aku pulau. Ya besok bagi berasam, Bang. Iya. 5 kilo. Nah, jadi ini nih kebetulan Rika Queen ini wanita yang termohok yang terbohai dan yang tercantik. Bukan anggo ikau nanya. Iya, durasi. Lanjut. Sesekali promosi tidak apa-apa lah Pak. Iya. Nah, jadi apa itu yang dimaksud dengan sadari itu Pak Pak Dokter? Pak Dokter. Iya. Oke. Jadi kalau sadari itu mungkin sebahagian orang itu sudah tahu. Jadi akan kita jelaskan lagi. Karena program ini selalu kita tuh saya selalu mengulang-ulang masalah ini. Dengan kenapa? Dengan dipublikasikan berulang-ulang, mudah-mudahan target yang diminta oleh Kemenkes itu akan tercapai. Jadi sadari itu adalah suatu pemeriksaan payudara sendiri. Jadi kalau sadari itu dapat dilakukan semua orang, terutama wanita. Sadari itu suatu pemeriksaan payudara yang dilakukan orang tersebut tapi tidak menggunakan alat. Maksudnya alat bantu. Contohnya, Contohnya dengan mamografi atau dengan menggunakan USG atau menggunakan laboratorium. Nah, jadi begini. Jadi sadari itu sebelum melakukan satu sadari kita membagi wanita itu 2 kelompok. Pertama itu adalah kelompok yang menstruasinya sedang aktif lancar. Kemudian yang kedua kelompok yang tidak menstruasi lagi. Nah, kelompok yang lancar menstruasinya itu kan kalau misalnya dianya menstruasi di tanggal 1, kalau dia muslim tidak melakukan ibadahnya, kemudian pada saat kering artinya dia melakukan kegiatan ibadahnya, itu ditambah dengan 7 hari lagi. Misalnya tanggal 1,
tanggal 7 dia kering. Nah, dari tanggal 7 ditambah dengan 7 lagi, jadi hari ke-14 itu mereka melakukan suatu pemeriksaan payudara sendiri. Kapan dilakukan? Seumur hidup, minimal sebulan 1 kali. Sebulan 1 kali. Ya, terus sampai seumur hidup. Kalau kelompok yang tidak menstruasi lagi, dia harus menentukan setiap bulan, misalnya tanggal 1 melakukan pemeriksaan payudaranya sendiri. Kemudian bulan depan itu tanggal 1, bulan depannya tanggal 1. Nah, yang paling penting bagaimana melakukan satu sadari. Nah itu aku tanya nih yang tadi. Mantul. Yang sangat penting itu. Jadi kalau melakukan satu sadari, itu konsepnya ada 3. Pertama melihat, yang kedua meraba, yang ketiga memijat puting susu. Nah itu. Cak duit tuh. Iya, meraba di Terawang. Di Terawang. Tapi ini tidak di Terawang. Tidak. Nah, kalau kita melihat, jadi mohon maaf bukan vulgar. Iya, bukan ini. Jadi ya ibu-ibu itu murah. Ya. 1 buah kaca, 1 tempat, misalnya kamar, dan 3 buah jari. Nah, itu murah kan? Sudah tersedia. Caranya bagaimana? Mohon maaf, ini bukan vulgar. Bajunya dibuka. Setelah itu melihat gambaran payudaranya sendiri. Kemudian membandingkan kiri dan kanan. Apakah sama besar atau tidak? Itu dulu. Yang kedua, kita melihat suatu kelainan. Apakah warnanya merah? Apakah ada gambaran seperti kulit jeruk? Apakah adanya suatu kemerahan? Apakah ada lagi yang disebut dengan, mohon maaf bukan ngomongnya agak kasar, itu seperti borok yang tidak sembuh-sembuh di tempat itu di payudara. Nah itu, jadi dilihat bahwa ada suatu kelainan. Kalau ada seperti itu, jangan menunda lagi, cepat datang ke kita. Dicek. Itu yang pertama. Kemudian cara memeriksanya bisa juga pada posisi duduk, posisi tidur. Kalau misalkan posisi duduk atau berdiri, tangan ini kalau bahasa Palembang ngengkeng dikit. Nah, itu. Nah, tujuannya apa? Itu membuat suatu dinding dengan dinding sedikit dibusungkan untuk melihat mencari suatu benjolan yang kecil dengan harapan kita menegangkan otot-otot dinding dada ini sehingga benjolan akan terlihat. Harapannya kalau itu tidak terlihat, kita boleh dengan pada posisi tidur, boleh kita melakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan cara adalah meraba. Nah, sistem meraba ini ada 3 teknik. Jadi ada 3 teknik, tapi 1 aja cukup. Kalau Pak RT itu lihat zaman dulu tuh apa namanya, obat nyamuk. Obat nyamuk, ya. Yang dulu yang dibakar, melingkar. Nah, cara meriksanya, kita dari luar melingkar sampai di puting susu. Kalau misalnya ada sesuatu, cepat datangnya. Teraba kan? Itu dengan suatu perabaan. Jadi dengan melihat, kemudian meraba. Ada yang nelpon, dokter. Ada yang nelpon. Boleh? Oke, telepon boleh. Halo. Iya, nak kedengaran suara kering-keringnya. Iya. Kering-kering goes-goes. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Meta di Kalidoni. Silakan Ibu Meta tanya dokter atau Ibu Nani. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Ibu Meta. Ini dok, to the point aja mau tanya. Jika seorang ibu mengidap kanker payudara, seberapa besar kemungkinan putrinya terkena kanker payudara? Seperti itu dokter, karena saya punya putri yang usianya beranjak remaja, SMA kelas 2 seperti itu. Jadi ada kekhawatiran anak saya juga mengalami apa yang saya alami. Jadi seberapa besar kemungkinan anak saya terkena kanker payudara? Seperti itu saja pertanyaan dari saya dokter. Terima kasih dokter, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya survivor juga yang dan nanyo ini kan termasuk kita yang tadi tanya tentang risiko tinggi. Apakah anak remaja? Nah ternyata ditanyakan oleh Ibu Meta.
Begini Ibu Meta, ini kebetulan Ibu Meta ini ketua P2WK WPKP. Ini adalah Sri Kandi kita, ketua hariannya. Jadi ini suatu pertanyaan yang sangat baik. Artinya bahwa, mohon maaf, Ibu ini seorang penderita kanker payudara. Sampai hari ini mungkin tahun keberapa ya Ibu ini? Mungkin tahun ke-6, 5. Jadi sudah bebas pada periode pertama. Pertanyaannya, tahun ke-7 ya? 5, ya kalau nggak salah tahun ke-7. Jadi pertanyaannya, kebetulan Ibu ini punya anak perempuan. Apakah anak perempuan itu mempunyai berisiko untuk kanker payudara? Jadi begini, kemungkinan juga berisiko. Tetapi orang-orang yang langsung mempunyai suatu gen yang kemungkinan akan diturunkan kepada anaknya, itu pertama mungkin kita harus tahu dulu petanda tumornya. Mungkin ibu-ibu golongan kelompoknya Ibu Meta ini tahu semualah. Apa yang disebut dengan IR, apa yang disebut dengan PR, apa yang disebut dengan Hair-Tunoi, apa yang disebut dengan K67. Nah, kalau ternyata IR negatif, PR negatif, Hair-Tunoi-nya negatif, itu yang disebut dengan triple negatif. Kalau kelompok triple negatif ini cenderung sekali untuk diturunkan, tapi dengan catatan bahwa orang-orang ini harus lakukan pemeriksaan mama print namanya. Dari mama print itu nanti akan keluar melihat ada suatu mutasi gen yang disebut dengan BRCA1 dan BRCA2. Kalau ternyata BRCA1-nya terdeteksi, maka anaknya di ring pertama itu ada kemungkinan untuk mendapatkan diturunkan kanker payudara itu cukup tinggi, bisa mencapai 60%. Jadi sesuai dengan perhitungan-perhitungan lah. Tidak langsung kau anak kau tidak baca, harus diteliti lagi. Betul. Nah, inilah yang kita publikasikan ke masyarakat setelah terdiagnosa suatu kanker payudara. Kemudian kita periksakan petanda tumor. Kalau triple negatif, kita lakukan satu pemeriksaan yang disebut dengan pemeriksaan IHC. Nah, sehubungan ini dengan Ibu Meta, kalau tidak salah, saya ingat Ibu Metanya makan obat tamoxifen dan dilanjutkan tamoxifen kalau tidak salah. Nah, ini dia bukan kelompok itu. Jadi, tetapi walaupun demikian, walaupun tidak diturunkan, dia harus berjaga-jaga. Jadi penting sekali melakukan suatu deteksi dini. Termasuk pola makan juga deh. Iya, salah satu faktor risiko itu. Pola makan ya, harus sehat lah. Jadi 60% ya Pak. Jadi dan 30-20% itu mengalami suatu penyakit kanker ovarium. Ada lari kemarin lain ya. Ya, tapi harus kelompok triple negatif. Itu ya. Ini mungkin demikian Ibu Meta. Jadi kamu makan tuh sehat-sehat baik. Jangan kamu yang pinggir-pinggir jalan ngombe, jangan ya. Pinggir jalan ngombe Tapi ngomong-ngomong masalah makan, pola makan sehat Bu ya. Semenjak ada namanya pengobatan, Ibu sudah menanamkan juga makan sehat baik untuk kehidupan keluarga juga Bu. Karena kan kata Bapak dokter tadi kemungkinan ada juga di keluarga kita. Pak mana Bu kira dulu? Pengalaman Ibu sebagai survival itu. Ya, kalau kita dulu waktu kita sudah menjalanin pengobatan, kita mengurangi makanan yang berlemak. Jadi dia agak sedikit sedikit untuk kita baik. Cek itu loh, iyo niat bola lain. Dokter aja nih ceknya. Dokter jago tugas mengurangi. Mengurangi. Terus lagi mungkin Ibu nanya ke dokter tadi seperti Ibu Meta, silakan tanya apa? Oh iya Dok, macam saya ini kan udah 15 tahun ya Dok ya. Itu bisa dibilang udah sembuh bener Dok. Ini menurutkan suatu literatur. Kalau zaman di bawah tahun di bawah tahun 2015 itu yang dikatakan sembuh itu bila mengalami suatu pengobatan sesuai dengan protap yang kita punya,
5 tahun bebas tumor. Tidak kambuh, itu dikatakan sembuh. Tapi sekarang sudah berubah, bukan 5 tahun tapi 10 tahun. 10 tahun dikatakan dia tidak pernah ada suatu kekambuhan mengenai tumornya atau kankernya, ibu dinyatakan sembuh. Tetapi saya mengingatkan, memang sudah lebih dari 10 tahun, tapi kadangkala akan timbul di tahun ke-13. Ibu udah lewat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jaga kesehatan Bu ya. Sering terjadi itu. Nah, jadi boleh sedikit komentar mengenai makan tadi. Iya, boleh. Yang berlemak. Begini. Jadi kanker payudara itu siapa yang berisiko tinggi? Apa faktor risikonya? Nah, ini. Yang dikatakan faktor risiko dipegang oleh faktor hormonal. Hormonal ini siapa saja faktor yang berisiko tinggi untuk menjadi suatu mengalami suatu kanker payudara. Itu terutama pada wanita-wanita yang disebut dengan false menopause. Maksud post menopause yang tidak aktif lagi menstruasinya. Jadi antara 50 sampai 70 tahun. Ini penyumbang terbesar terjadinya satu kanker payudara. Harus ingat ini. Kemudian yang kedua itu wanita-wanita yang menstruasinya dipercepat, kurang dari 10 tahun, normalnya 14 tahun. Kemudian wanita-wanita yang pengen punya anak di atas 35 tahun, terutama orang-orang yang wanita apa yang suka bekerja itu, Karier. ya, wanita karir. Tapi kalau bisa hindarkan dulu, karena kalau sudah 35 tahun dianggap suatu berisiko tinggi. Nah ini ya. Apalagi jadi kalau Ya Allah. yang ini kalau bisa dihindarkan. Nah kemudian banyak lagi faktornya. Kemudian faktor kedua lagi itu adalah faktor daripada genetik yang baru diceritakan atau dipertanyakan oleh Bu Metah tadi. Yang dilihat BRCA1, BRCA2, BRCA1 sudah dijelaskan. Kalau BRCA2 dia terbalik, yang lebih tingginya itu lavalium dibandingkan kanker payudara. Nah, yang populer sekarang ini mengenai makanan. Jadi makanan itu adalah kalau kita umpamakan makanan yang tidak sehat, yang memicu terjadinya suatu berat badan yang banyak cepat meninggal. Nah, ini yang salah satu faktornya yang harus betul-betul dikontrol. Karena orang yang obesitas ataupun orang yang gemuk, kemungkinan akan terjadi suatu kelainan payudaranya atau kanker payudara 2 kali lipat dari orang yang bertubuhnya normal. Oke. Pak RT nambahin nanya dari tadi dia. Oh iya, kalau main itu kaget ya. Ya tunda doki ini. Nah, iklan dulu. Iya, untuk dulur yang nonton acara ini kita bakal balik lagi setelah yang berikut ini. Acara ini dipersembahkan oleh Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo manca-bisa dulur galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati, solusi untuk keluarga sehat. Usada Bali, waras herba.
Acara ini dipersembahkan oleh Jadi Dok, Ibu Nuraini dan juga Rika, Pak Iti, kita balik lagi ngobrol-ngobrol ya. Luar biasa. Untuk pendengar yang ingin bergabung silakan di line telepon kita di 0711 364 666 ya, 666 ya, silakan. Bakal ya 364 666 ya. Oke, silakan lanjut Pak Iti. Pak Iti di rumah. Ya, mewakili Bu Iti lah. Aku nih, ya dokter dengar tadi banyaknya nih. Biasa be. Ada benjolan. Hah? Coba lah. Kepala aku nih benjolan. Aku nak kata semangat ya aku tadi ngomong benjolan. Dulu dokter ada benjolan, kalau periksa. So diraba dulu. 3 jari coba 3 jari. Lain, betul. Lanjut. Ya, ini dokter, aku Ultraman. Mamografi. Nah, itu apa, Pak? Mamografi. Dokter. Si kok lagi mamografi. Mamografi. Yo, kapan lah usia wong nak diperiksa mamografi? Nah, begini, tadi kita sudah ngomong tentang sadari. Kalau sadari itu ada pemeriksaan untuk mencari kelainan pada payudara. Nah, ini kalau ditambah dengan pemeriksaan misalnya mamografi atau USG atau yang lain-lainnya atau PET scan, itu yang disebut dengan sadarnis. Yang dilakukan oleh kami, dilakukan oleh perawat yang sudah terlatih. Apa disebutkan suatu mamografi? Mamografi itu adalah suatu pemeriksaan dengan menggunakan sinar X pada jaringan lunak payudara. Kemudian apa manfaatnya? Manfaatnya itu kalau kita melakukan satu mamografi, sebetulnya pada kita melakukan suatu mamografi, kemudian ada hasil, ini sudah menggambarkan kejadian 2 tahun sebelumnya. Itu hebatnya mamografi. Kemudian apa tanda-tanda suatu mamografi bahwa itu ada suatu kelainan payudara atau ganas? Tandanya kalau dianya jinak atau suatu gambaran, kemudian putih. Tapi kalau dia suatu ganas, itu ada tanda-tanda seperti adanya suatu gambaran, ada apa namanya fibrotik yang hiperplasia, yang hiperaktif. Satu. Yang kedua, adanya suatu tanda-tanda kalsifikasi yang lebih khas spesifik, itu tanda adanya comet sign atau comet sign. Nah, itu kemudian kalau sudah kita ketemukan seperti itu sign atau tanda-tanda bahwa kita melakukan suatu pemeriksaan mamografi, itu kemungkinan adalah suatu kemungkinan yang ganas. Oke, kita cut dulu ya, ada nelpon ya. Nelpon lagi. Nelpon lagi. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana? Halo. Halo Ibu. Halo Bapak. Ada tulisannya Ibu Pipit ya. Ibu Pipit. Assalamualaikum. Salam. Benar, halo. Dengan siapa di mana? Halo, selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam. Halo. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Ya, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Bu. Halo, assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam Ibu Pipit. Dengan Ibu Pipit di MISA. Ya, silakan Bu. Oh ya. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu pasien dokter di rumah sakit umum. Ya. Kemarin udah 1 tahun, alhamdulillah habis operasi. Hasilnya itu hertupes Pak Dokter. Apa? Hertupes. Ya. Udah menjalani kemo 8 kali. Terus terakhir kan disuruh datang 13 dokter. Terus pas terakhir ke rumah sakit, tapi nggak dikasih obat Pak Dokter. Oke. Nggak dikasih obat. Oke. Kita saya tanya kan pengobatan lanjutannya apa, terus pemeriksaan apa lagi, nggak dikasih katanya Pak. Ya, oke. Jadi itu iya, apakah berbeda antara yang positif sama negatif itu Pak Dokter? Ya, oke. Ada pasien yang di sebelah saya katanya makan obat sampai 10 tahun. Oke. Tapi saya nggak dikasih Pak. Oke. Itu saja Bu ya.
Oke, Bu. Terima kasih Bu Pipit. Mungkin dokternya sudah lengkap ya. Terima kasih, Bu. Ya, silakan dok. Ya, ini untuk Ibu Pipit. Kalau melihatkan berita tadi, Ibu adalah kelompok dengan PR yang negatif, itu satu. Kemudian Hertunoy-nya itu positif 3. Maka Ibu termasuk kelompok golongan yang risikonya tinggi untuk terjadi kekambuhan, risiko tinggi untuk terjadi suatu menyebar ke tempat lain. Tapi jangan takut loh Bu, jangan takut. Oleh sebab itu Ibu harus datang ke kita lagi. Pertanyaannya itu kenapa setelah di kemo 8 kali, nah 8 kali itu berbeda dengan orang-orang lain Bu. Kalau orang lain Hertunoy-nya yang negatif, kalau Ibu positif, Ibu mendapatkan suatu pengobatan khusus dengan memakai obat-obat anti daripada Hertunoy. Jadi TCH-nya adalah 6 kali dilanjutkan dengan H 2 kali, jadi jumlahnya 8. Pertanyaannya kenapa Ibu tidak dikasih makan obat 10 tahun? Karena kelompok Ibu itu PR-nya yang negatif. Kalau PR-nya negatif, berarti Ibu tidak diberikan pengobatan dengan menggunakan hormonal terapi. Walaupun demikian Ibu, makanya saya meminta Ibu itu datang tiap bulan selama 3 bulan berturut-turut. Kalau ternyata dalam 3 bulan berturut-turut Ibu tidak ada masalah, saya naikkan 3 bulan. Nanti dari 1 bulan dan naikkan ke 3 bulan. 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Dalam 3 bulan yang ketiga Ibu nggak ada masalah, saya naikkan Bu. 6 bulan, 6 bulan, 6 bulan, dan seterusnya. Jadi Ibu Pipit saya sarankan, jangan sungkan-sungkan datang untuk diperiksakan kembali. Datanglah ke kami, karena kami mau monitor ketat ya, karena Ibu mempunyai risiko yang bersifat tumor yang agresif. Demikian Bu Pipit. Jadi sering-sering konsultasi gue deh. Iya. Konsultasi langsung obat. Dan lanjut lagi, mungkin tadi ada mamografi, terus usia berapa sebaiknya wanita mulai melakukan mamografi, dan ada hubungan juga dengan yang lainnya melakukan ultrasonografi lah ya. Jadi kalau mamografi sudah saya ceritakan tanda-tanda suatu keganasan, tadi sudah kita bicarakan. Kemudian kapan kita melakukan, untuk siapa dan umur berapa? Itu sebaiknya di atas umur 45 lah. Jadi 35 ke atas atau 40, 45. Kenapa? Kita harus memilih orang yang sudah tua dibandingkan orang muda. Karena di umur 40 itu, kalau kita melakukan di umur 40, ini komponen daripada payudara yang mengandung lemak itu sedikit. Kalau ada satu kelainan, maka kelainan itu akan lebih jelas terlihat. Itu satu. Tetapi yang kita lakukan pada umur 30 tahun ke bawah, gambaran-gambaran yang saya sebutkan tadi, ada spekula, ada mikrokalsifikasi, adanya suatu hiperaktif daripada lemak-lemak yang reaktif, itu pada umur 30 ke bawah sering terlihat. Ini menyebabkan kita berpikir bahwa dia itu mengacaukan pendapat kita. Jadi kalau di 30 ke bawah, tanda-tanda itu akan tampak. Jadi makanya disarankan umur 40 ke atas. Nah, ada mamo, ada ultra. Bedanya itu Pak Dokter. Jadi kalau mamografi dengan USG itu berbeda. Kalau mamografi menggunakan sinarnya dengan sinar X, itu mamografi. Tapi kalau USG enggak. Kalau USG dengan menggunakan gelombang, itu bedanya. Aman nggak? Paling aman. Itu ya. Itu bedanya. Tapi boleh dua-dua atau satu aja? Boleh, tapi sebetulnya begini, tergantung siapa yang membaca, ahlinya. Jadi kalau bilang mamografi lebih bagus dibandingkan USG, kalau dia menggunakan USG turunannya yang lebih tinggi, nilainya sama. Jadi gini, kalau misalnya USG kita gunakan pada suatu keganasan payudara, apakah USG bisa menentukan itu suatu kemungkinan ganas? Bisa. Kalau mamografi bisa. Ya. Jadi
pacak galo di asal galak merikso. Rajin Galak merikso, galak datang ke dokter. Di mana adanya? Rumah sakit Muhammad Hussein. Jadi datanglah, kami siap di sana mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ado kami di sana. Kita bakal lagi ngomong-ngomongnya ya. Iklannya iklan berikut ini. Acara ini dipersembahkan oleh Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo manca-bica dolor galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati, solusi untuk keluarga sehat. Usada Bali, waras herbal. Acara ini dipersembahkan oleh Nah, kita balik lagi di angkringan Mangci ya. Jadi Pak RT ngapa kita Kamu tidur kamu. potong gaji deh. Aku tuh bingung Ultraman tadi lah. Jadi lah Tahu ya, tahu ya. Tahu. Bukan Ultraman bukan. Iya, kalau mana ada Ultraman tuh. Nah Bu, ini kan kita nanya nih Ibu Nuraini, ini kan ibu ini 40 tahun dan dinyatakan sembuh, pernah kemo Bu. Iya. Terus sudah mabuk diangkat. Sudah. Dan menurut apa kata dokter, Iya. bukan obat ini ya. Nah apa Bu yang sekarang ini bisa kita ambil inspirasi dari Ibu, silakan. Iya, kita ini kan kalau dari dokter disuruh kemo, kita kan harus kemo. Memang di kemo tuh dibilang enak ya demi untuk kesehatan kita. Dibilang gak enak ya yang kita rasakan kan memang nanti timbul seriawan, timbul mual, timbul muntah. Tapi dengan adanya kemo itu kan untuk kebaikan kita. Iya. Jadi jangan takut dengan takut lah ya. Jadi sudah buktinya sembuh dari kanker. Yang penting kita jalani apa yang disuruh dokter. Oke, nah masalah pengobatan sekarang. Dokter. Yo, aku pilihan pengobatan untuk wong yang terkena kanker. Jadi kita finalnya aja karena waktu. Kalau sudah terdiagnosa kanker payudara, kemudian dianya bisa dioperasi, istilahnya
resectable ataupun operable, kita melakukan suatu tindakan yang disebut dengan pembuangan payudara, yang dikenal dengan masyarakat luas itu adalah dengan suatu mastektomi. Setelah kita lakukan satu mastektomi, kemudian kita melihat jumlah meta penyebaran daripada tumor ke aksila ataupun ke ketiak positif. Sudah itu kita lihat lagi IHC-nya, imunohistochemia, IR, PR, HER2-nya ke 67. Maka final ini, kalau ternyata kelompok yang pertama yang kita sebut luminal A itu telah kelompok yang tidak dilakukan kemoterapi. Tetapi apabila terjadi suatu kekambuhan di dalam pengobatan tersebut, maka dianjurkan untuk dikemo. Kelompok kedua adalah kelompok luminal B misalnya, atau non luminal dengan tidak ekspresi HER2-NOI, itu kita tetap melakukan suatu kemoterapi. Nah, ada juga kelompok seperti Ibu Pipit. Ibu Pipit kelompok adalah IR negatif kalau nggak salah ya, PR negatif, kemudian HER2-NOI positif 3, itu tetap dikemo. Permasalahannya seperti Ibu, apa namanya Bu? Bu Nuraini, ini keluhan masyarakat kemo itu seperti momok bagi mereka. Tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, itulah pengobatannya. Buktinya, walaupun merasa tidak enak, Ibu Nuraini sampai sekarang bebas. Amin, alhamdulillah. Amin. Ini yang harus dipahami. Mohon maaf, begini. Saya cuma menghimbau kepada kaum wanita, kebetulan dititipkan oleh yang punya untuk menyandang daripada kanker payudara. Jangan mendengar ocehan orang yang nantinya ibu atau si penderita itu akan menderita sendiri. Kenapa? Jangan jangan kesini, jangan kemo. Ujung-ujungnya sudah terlambat datang ke kita lagi. Jadi artinya dia akan turun stadiumnya. Kalau stadiumnya turun, maka angka keberhasilannya mengecil. Seperti yang kita sebutkan. Tapi kalau berbahaya stadium berapa tuh biasanya? Kalau kami belum awam. Sebetulnya semua stadium berbahaya. Mana dari stadium itu memiliki kemungkinan untuk sembuh? Stadium 1, stadium 2. Kalau stadium 3, setengahnya kemungkinan sembuh. Nah, kalau stadium 4, mohon maaf, berat sekali, terkecuali memang diizinkan yang punya, dia akan sembuh. Tetapi kita akan menolong orang ini yang disebut dengan pengobatan paliatif. Itu adalah untuk jangan sampai menderita. Ya dok, ini kita pengen nanya-nanya juga dengan ibu nih kan. Ini pastinya sembuh kan, pasti ada semangat dari keluarga, dari suami, dari anak, gue. Memang dari awal bu, keluarga memberikan semangat. Amin. Iya, dari pertama dari diri kita sendiri. Kita harus berniat untuk sehat, untuk sembuh. Jadi keluarga mendukung. Amin. Tapi semangat. Iya. Apalagi waktu kemo kan kita muntah ini. Ya pokoknya diusahakan lah. Diberi semangat ya. Oke. Ya, udah ada talak ke dok ya. Tapi luar biasa loh ibu ini, 15 tahun loh. Ini kalau dia sakit kepala, pening-pening mau talak lagi. Dia lah bodoh aku sih. Iya. Jadi buat iya. Jadi ini apa keluarga ini penting namanya. Oh iya. Jadi saya menghimbau. Jadi kebetulan yang mendapatkan musibah seperti ini, tolonglah. Jadi bukan hanya dengan kami. Jadi kalau tidak ada kekuatan pihak dari keluarga si penderita, rasanya juga kami akan mendapatkan suatu mencapai pengobatan untuk optimal itu tidak apa namanya, tidak semangat, tidak sama. Oleh sebab itu, sekali lagi saya menghimbau, ada benjolan pada payudara, cepat berobat. Jangan hilangkan pendapat nyeri itu berbahaya. Yang ketiga, kami di Rumah Sakit Muhammad Husin sudah lengkap. Kita sudah punya tim. Ya kalau beda tumor itu ada sekarang, kita tambah lagi ada 2 orang lagi, 1 perempuan ini. Tapi belum ini 1 lagi seorang perempuan nih.
Jadi kita ada, kalau tim kita kumpulkan ada 5 atau 6 di Palembang ini. Ya, itu aja mungkin. Untuk ibu, mungkin untuk kawan-kawan yang masih tetap bertahan dan juga lagi berjuang untuk sembuh. Pesannya Bu untuk kawan-kawan di rumah Ibu. Pesannya ya yang masih makan obat ya jangan lupa diteruskan. Kalau kata dokter sampai 10 tahun ya jalani. Semangat lah Bu ya. Semangat ya. Oke, terima kasih Bu Nuraini dan juga Bapak Dr. Beni Kusuma, spesialis bedah sub onkologi Mas ya dari Rumah Sakit Emusin Palembang. Kami sudah banyak ilmu wawasan Pak. Amin. Dan wajah sebar ke kawan-kawan lain. Amin. Apalagi Pak RT. Apalagi Rika. Penting itu Pak. Iya, amin. Makasih Pak Dokter. Jadi kapan-kapan kita undang Pak. Ayo, siap. Makan sini. Ayo. Ini banyak makanan sini. Ada makan model Taiwan. Apa tadi ngomong lakso tapi boleh dibungkus dah. Kagak. Bungkus ya. Makasih Pak Dokter dan Bu Nuraini dan juga untuk penonton kita. Maka sudah menyaksikan obrolan angkringan Mang Cik. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bulut besar panjang mak lengan, kecil-kecil rasanya marem, masuk ke mulut matonyo mejeng, mertua lewat masih ditelen. Kecil keras sudah biasa, asak baik iwaknya terasa, digoreng pakai minyak kelapa, jadi nambah lemak rasanya. Pastilah ngiler, pepek lenjer, makan sikok pacak kelenger, mangke bije jangan. Acara ini dipersembahkan oleh kasihku, lupakah kau dengar suaraku? Ingatkah kau wajah ini yang selalu manis untukmu? Oh, lihatlah, 7 purnama telah berlalu. Kesekian kalinya di kota sunyi ini ku menanti-nanti. Rindu-rindunya, rindu hati ini
kita bersama.